Halo Miss, perkenalkan nama saya Noviana, kelas 12 IPA 1, nomor absen 21. Di sini saya akan membahas Bu Pena halaman 24 nomor 3. Dan di sini kita bisa melihat soalnya, suatu percobaan sifat koligatif larutan dilakukan pada pelarut air dan 4 larutan bungkus titik beku air dan 4 larutan tersebut ditunjukkan oleh gambar termometer seperti berikut. Air, larutan X, glukosa 1,5 m, urea 2 m, larutan Y. Berdasarkan data pada gambar tersebut, lakukanlah analisis simpulan-simpulan berikut, kemudian lakukan penilaian kesimpulan tersebut, apakah benar atau salah, jelaskan. Simpulan yang pertama, larutan X adalah glukosa 1 m, dan larutan Y adalah natrium klorida 0,25 m. Simpulan kedua, larutan X adalah urea 0,5 m, dan larutan Y adalah natrium klorida 1 m. Simpulan 3, larutan X adalah natrium klorida 0,5 m, dan larutan Y adalah urea 0,5 m. Simpulan keempat, larutan X adalah urea 1 m, dan larutan Y adalah glukosa 0,5 m. Di sini kita akan membahas langkah-langkah pengerjaan soal berikut. Yang pertama, harga penurunan titik beku keempat larutan berdasarkan tata diberikan, menghitung harga molaritas larutan X dan larutannya menggunakan rumus penurunan titik beku. Yang ketiga, menyatakan simpulan yang tepat. Langkah pertama, menentukan harga penurunan titik beku air. Dan keempat, larutan yang ditujukan skala termometer. Yang pertama, titik beku air 0 derajat Celcius, titik beku larutan X sama dengan 1,5 derajat Celcius, titik beku glukosa 2,25 Celcius, titik beku larutan urea 3 derajat Celcius, titik beku larutan Y 0,75 derajat Celcius. Langkah kedua, menentukan harga penurunan titik beku keempat larutan berdasarkan data yang diberikan. Berdasarkan hasil pengukuran titik beku air dan keempat larutan yang ditujukan pada skala termometer adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik beku air 0, derajat Celcius, titik beku larutan X sama dengan 1,5 derajat Celcius, titik beku glukosa 1,5 m sama dengan 2,25 derajat Celcius, titik beku urea 2 m sama dengan 3 derajat Celcius. Menghitung harga molalitas larutan X dan larutan Y menggunakan rumus penurunan titik beku. Titik beku larutan X sama dengan 1,5 derajat Celcius. Artinya penurunan titik beku larutan delta TF sama dengan 1,5 derajat Celcius. Jika larutan X adalah larutan non-elektron berlaku delta TF M kali KF 1,5 derajat Celcius sama dengan M kali 1,86 derajat Celcius per M. M sama dengan 1,5 per 1,86, M sama dengan 0,8 M. Jika larutan X adalah larutan elektrolit, maka harus ditentukan terlebih dahulu harga I. Untuk menentukan nilai I tersebut perlu diketahui terlebih dahulu apa ceritanya karena berkaitan dengan jumlah ion dan ionisasi dalam larutan. Dalam hal ini, kita dapat meninjau larutan elektrolit yang tercantum pada jawaban agar lebih singkat dan mudah. Pada jawaban larutan elektron yang digunakan adalah natrium klorida NaCl. NaCl merupakan elektrolit kuat yang mana garam akan terion sempurna dalam larutan. Oleh karena itu, derajat ionisasi NaCl adalah 100% atau 1. Untuk NaCl berlaku, I sama dengan 1 tambah N kurang L, I sama dengan 1 tambah 2 kurang 1.
I sama dengan 2. Sehingga delta TF sama dengan M kali KF kali I. 1,5 derajat Celcius sama dengan M kali 1,86 derajat Celcius per M kali 2. M 1/5 derajat Celcius per 1,86 derajat Celcius per M kali 2. M sama dengan 0,4 M. Titik beku larutan Y sama dengan 0,7 derajat Celcius. Artinya penurunan titik beku larutan delta TF sama dengan 0,75 derajat Celcius. Jika larutan X adalah larutan non-elektron berlaku, delta TF sama dengan M kali KF 0,7 derajat Celcius sama dengan M kali 1,86 derajat Celcius per M. M sama dengan 0,75 derajat Celcius per 1,86 derajat Celcius per M. M sama dengan 0,4. Langkah ketiga, menyatakan kesimpulan yang terdapat untuk menarik kesimpulan yang tepat. Kita perlu menganalisis simpulan tersebut satu persatu dibanding dengan data perhitungan. Simpulan pertama, larutan X adalah larutan glukosa 1M dan larutan Y adalah natrium klorida 0,25 M. Larutan glukosa merupakan larutan non-elektrolit, maka data perhitungannya yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan non-elektrolit 0,8 M. Selisih konsentrasi adalah sebesar 0,2 M. Selisih konsentrasi ini tidak terlalu jauh sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi larutan X sesuai. Larutan natrium klorida merupakan larutan elektrolit. Maka data perhitungan yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan elektron 0,2 M. Konsentrasi NaCl pada simpulan mendekati hasil perhitungan. Selisih konsentrasi adalah sebesar 0,05 M sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi larutan Y sesuai. Simpulan 2, larutan Y adalah larutan urea 0,5 M dan larutan Y adalah natrium klorida 1. Larutan urea merupakan larutan non-elektrolit, maka data perhitungan yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan non-elektrolit 0,8 M. Larutan natrium klorida merupakan larutan elektrolit, maka data perhitungan yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan elektrolit 0,2 M. Konsentrasi NaCl pada simpulan terlalu jauh selisihnya dengan hasil perhitungannya yaitu 0,8. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk larutan Y tidak tepat. Kesimpulan ketiga, X adalah larutan natrium klorida 0,5 M dan larutan Y adalah urea 0,5 M. Larutan natrium klorida merupakan larutan elektrolit, maka data perhitungan yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan elektrolit 0,4 M. Perbandingan data perhitungan dengan kesimpulan tidak begitu jauh, yaitu 0,1 M, sehingga larutan X sesuai. Larutan urea merupakan larutan non-elektrolit, maka data perhitungan yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan non-elektrolit 0,4 M. Jika dibandingkan dengan data simpulan seleksi konsentrasinya tidak terlalu jauh sebesar 0,1 M, maka ditarik kesimpulan larutan Y sesuai. Simpulan 4, larutan X adalah larutan urea 1M dan larutan Y adalah glukosa 0,5 M. Larutan urea merupakan larutan non-elektrolit, maka data perhitungan yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan non-elektrolit 0,8 M. Jika hasil perbandingan ini dibandingkan dengan data kesimpulan, selisih konsentrasinya tidak terlalu jauh, yaitu sebesar 0,2 M.
Jadi, disimpulkan bahwa larutan X sesuai. Larutan glukosa merupakan larutan non-elektrolit, maka data perhitungan yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan non-elektrolit 0,4 m. Apabila hasil perhitungan ini dibandingkan dengan data simpulan, selisih kontrastasinya tidak terlalu jauh, yaitu sebesar 0,1 m. Jadi, disimpulkan bahwa larutannya sesuai. Dan kita lihat dari kesimpulan-kesimpulan yang tadi, hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Kesimpulan 1, larutan X adalah larutan glukosa 1 m dan larutan Y adalah natrium klorida 0,25 m, yang artinya benar. Kesimpulan kedua, larutan X adalah larutan urea 0,5 m dan larutan Y adalah natrium klorida 1 m, yang dinyatakan salah. Simpulan ketiga, larutan X adalah larutan natrium klorida 0,5 m dan larutan Y adalah urea 0,5 m, yang dinyatakan benar. Kesimpulan keempat, larutan X adalah larutan urea 1 m dan larutan Y ada glukosa 0,5 m, yang dinyatakan benar. Jadi, dari kesimpulan berikut, yang salah itu adalah kesimpulan kedua. Terima kasih.